Des keberapa nih? Koko. Des keberapa? Lima sembilan. Sekarang ini ya, pembatal wudhu ya, bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan memasuki pembahasan atau hadis yang terakhir dari bab mengusap khuf. Kata penulis rahimahullahu taala, wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmain qala na'am qala wa thalathata ayyamin qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Daud wa qala laysa biqawi wa qala laysa bil qawi. Dari Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Ubay ini berkata, wahai Rasulullah, amsahu 'alal khuffain, apakah saya mengusap di atas khuf? Ya, ini sudah berlalu pembahasan khuf, yaitu apa yang dipakai di kaki berupa kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki. Apakah saya mengusap di atas khuf? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala yauman, kata Ubay, apakah satu hari? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, satu hari. Qala wa yaumain, kemudian Ubay bertanya lagi, dan 2 hari? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, 2 hari. Qala wa thalathata ayyam, kata sahabat ini, apa 3 hari? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa ma syi'ta, dan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya dari sisi hadis ini, ya, andaikan hadis ini sahih, maka boleh lebih dari 3 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ma syi'ta,
dan apa yang engkau kehendaki. Akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan beliau berkata hadisnya tidak sahih, tidak kuat. Nah, dan Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab At-Talkhis beliau berkata dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini dhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa qala, dan beliau berkata la yasih. Hadis ini tidak sahih. Dan juga Abu Daud rahimahullah berkata ikhtalafa fi isnadihi wa laysa bil qawi. Ya, sanadnya itu diperselisihkan dan tidak kuat. Nah, wa qala Ahmad rijaluhu la yu'rafun. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwasanya perawi-perawinya tidak dikenal. Sehingga kesimpulan dari hadis ini bahwasanya hadis ini tidak sahih. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, maka yang benarnya bahwasanya hadis terkait dengan lebih dari 3 hari mengusap khuf itu adalah hadis yang dhaif. Ya, sehingga yang diamalkan itu hanya sampai 3 hari saja. Dan ini berdasarkan hadis-hadis sebelumnya. Hadis-hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rakhasa lil musafiri 3 ayamin wa layaliyahunna walil muqimi la yauman wa lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk musafir selama 3 hari 3 malam. Dan orang yang mukim itu sehari semalam. Selama tidak junub. Ya, selama tidak junub. Tapi kalau ya junub, maka dia membuka atau melepaskan khufnya, kemudian dia mandi. Ya, kemudian dia mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini ya terkait dengan hadis yang terakhir di dalam bab. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab nawaqidul wudu. Bab pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu. 6. Nawaqid itu jamak dari naqid. Jamak dari naqid. Dan itu maknanya adalah iya, pembatal. Pembatal. 6. Ini makna ini makna nawaqid. Taib, dan sebelumnya atau sebelum kita memasuki pembahasan pembatal wudu, maka kita sedikit menyebutkan terkait keutamaan wudu atau fadail al-wudu, keutamaan wudu. Para ulama telah menyebutkan ya berbagai keutamaan wudu. Berbagai keutamaan wudu. Di antara keutamaan wudu yang pertama bahwasanya wudu itu merupakan sebab penghapusan dosa. Jadi wudu ini merupakan sebab penghapusan dosa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu,
kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Siapa saja yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini keutamaan yang sangat besar. Bahwasanya ketika seorang itu berwudu, ya, maka dosa-dosanya keluar dari jasadnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bersamaan dengan tetesan-tetesan air wudu. Nah, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari keutamaan wudu, bahwasanya wudu merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Jadi wudu itu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis Bilal, Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu duffa na'laika baina yaday fil jannah. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku, ya, amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam. Karena sungguhnya saya mendengarkan suara terompahmu di surga. Saya mendengarkan suara sendalmu di surga. Nah, maka Bilal radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma tawadda'tu qat illa sallaitu bidzalikal wudu ma kutiba li an usalli." Kata Bilal, aku tidak berwudu kecuali setelah saya berwudu saya salat. Saya mengerjakan salat yang Allah tetapkan untukku. Ya, inilah yang disebut dengan istilah salat sunnah wudu. Nah, salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu itu adalah hal yang disyariatkan. Bahkan itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Nah, kemudian yang ketiga dari keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu menjadi pembeda umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lainnya. Jadi wudu ini merupakan pembeda antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lain. Karena itu wudu ini merupakan kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajahnya bercahaya. Ya, ghurra itu adalah tanda putih pada seekor kuda di bagian kepalanya atau di bagian kakinya. Itu ghurrah. Ya. Jadi biasanya ada kuda itu di bagian kepalanya biasanya ada yang putih atau di kakinya ada yang putih. Padahal kuda itu asalnya hitam atau merah misalnya, coklat. Biar ada tanda putih di kepalanya. Itu disebut dengan ghurrah. Ya. Jadi dengan ghurrah tersebut seorang akan mengenal kuda-kudanya kalau berada
atau kudanya ketika berada di tengah kuda-kuda yang lain. Oh, itu di sana kuda saya, kentara. Maka Nabi SAW itu akan mengenal umatnya nanti pada hari kiamat, ya, dari bekas-bekas wudunya, dari bekas-bekas wudunya. Kemudian yang keempat, dari keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ma yamhu Allahu bihil khataayah wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan sekaligus mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, iya, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menyebutkan tiga amalan. Salah satu diantaranya adalah isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di waktu sulit. Nah, kemudian di antara keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu merupakan sebab untuk mendapatkan perhiasan surga. Jadi wudu merupakan sebab sehingga seorang mendapatkan perhiasan surga. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Tabalughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu." Perhiasan seorang mukmin di surga itu akan mencapai anggota wudunya, ya, yang terkena wudu. Ya, jadi anggota-anggota wudu itu semuanya akan penuh dengan perhiasan. Nah, kemudian di antara keutamaan wudu, bahwasanya menjaga wudu itu merupakan tanda keimanan. Ya. Jadi menjaga wudu itu merupakan tanda keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman. Nah, wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Dan bahkan itu merupakan separuh dari keimanan. Iya. Jadi wudu merupakan separuh dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu separuh dari keimanan. Bersuci itu separuh dari keimanan. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari keutamaan wudu, bahwasanya wudu ini merupakan pembuka pintu-pintu surga. Iya. Seorang ketika berwudu, maka dengan wudu tersebut akan menjadikan dibukakan pintu surga yang 8. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Tidak ada seorang berwudu dan dia memperindah wudunya, memperbaiki wudunya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidaklah dia membaca hal tersebut saat selesai berwudu, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya ya pintu surga yang 8. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Dan yang terakhir dari keutamaan wudu, bahwasanya wudu itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wudu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka ini ya beberapa keutamaan dari wudu. Nah, baik, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama dari nawaqidul wudu, dari pembatal wudu. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadhiruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu ad-Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu menunggu waktu salat Isya. Menunggu waktu salat Isya. Jadi ala ahdi rasulihi, ala ahdihi, ya, ala ahdu az-zaman, ya, jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yantazirun itu maksudnya yataraqqabuna hudurahu liada'is salah. Mereka menunggu-nunggu hadirnya atau datangnya waktu salat Isya untuk menunaikan salat. Dan ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum tinggal di masjid. Nah, jadi dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu menunggu waktu salat Isya hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala-kepala mereka condong. Ya, ini maksud dengan takhfiqa, ya, itu adalah tamilu minan nu'as. Ya, condong disebabkan karena ngantuk. Ya, apa itu maksudnya? Apa mananya? Ngangguk-ngangguk. Ya, kayak mau jatuh kepalanya. Ya, kayak mau jatuh kepalanya. Nah, ya saya kira dipahami semua ini. Pasti kita sering mengalami. Ya, sampai condong kepalanya ke bawah. Summa yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ad-Daraqutni, dan asalnya adalah di dalam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Sahih Muslim itu lafadznya kanu yantadiruna al-isya fayanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Dahulu para sahabat itu menunggu salat isya dan mereka tidur. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Ini hadis dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya tidur yang sedikit, tidur sebentar itu tidaklah membatalkan wudu. Ya, tidaklah membatalkan wudu. Nah, adapun kalau tidur yang lama, ya, tidur yang lama, tidur yang nyenyak, maka itu hal yang membatalkan wudu. Ya, hal yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur ayam istilahnya, maka itu tidak membatalkan wudu seseorang. Sebagaimana di sini para sahabat menunggu waktu salat isya, mereka duduk sambil menunggu dan ya terangguk-angguk kepalanya. Ya, kepalanya condong turun disebabkan karena ngantuk. Maka begitu Nabi SAW keluar di waktu salat isya, mereka langsung salat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Nah, taib, sedikit terkait dengan tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ikhtalafal ulama fi naum, hal yanqudul wudu ala thalathati aqwal. Kata Syekh Abdurrahman atau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah di dalam Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak. Nah, di sini ada 3 pendapat terkait dengan hal tersebut, terkait dengan terkait dengan tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, fadhahaba ba'duhum ila anna qalilahu wa katsirahu naqid. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidur yang sedikit maupun banyak itu membatalkan wudu. Tidur yang sedikit, ya, sambil duduk misalnya tertidur, nah, ini membatalkan wudu. Atau tidurnya banyak, nyenyak, itu membatalkan wudu menurut sebagian ulama. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu la yanqudu qaliluhu wala katsiruhu. Nah, dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya tidur yang sedikit maupun tidur yang banyak tidak membatalkan wudu. Nah, jadi kebalikannya tadi. Yang pertama mengatakan bahwa ya tidur yang sedikit maupun yang banyak itu membatalkan wudu. Pendapat yang kedua mengatakan ya wudu tidak batal karena tidur walaupun sedikit ataupun banyak. Ya, atau sedikit maupun banyak. Nah, wa dhahaba jumhurul ulama ila anna al-katsira al-mustathqila naqidun duna an-nawmil yasir. Dan jumhur atau kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya tidur yang banyak, ya, yang berat,
itu membatalkan wudu. Dunan naumil yasir. Ya. Tidak adapun tidur yang sedikit itu tidak membatalkan wudu. Nah, baik, ini 3 pendapat terkait tidur apakah membatalkan wudu atau tidak. Dan pendapat yang ketiga, ya, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya, wa hadzal qaul huwa ar-rajih. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih alladhi tajtami'u fihi al-adillah. Ya, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang kuat. Ya. Dengan pendapat ini ya menggabungkan beberapa dalil. Ya. Dan insyaallah akan dikaji di ya pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa sahabat, ada beberapa faidah. Yang pertama, an-naumul yasir minal jalisi la yanqudul wudu. An-naumul yasiru minal jalisi la yanqudul wudu. Bahwa tidur yang sedikit dari orang yang duduk itu tidaklah membatalkan wudu. Tidur yang sedikit kemudian duduk, ya, itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kedua, an-naumul katsiru naqidul lil wudu. Tidur yang banyak, itu membatalkan wudu. Ya. Tidur yang banyak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang ketiga, at-taharatu minal hadathi syartun li sihhatis shalah. Bahwasanya taharah dari hadas itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Nah, fanafyul wudu fi hadhihi al-halati dalilun ala wujubiha fi ghairiha mimma yujibu naqdul wudu. Maka penafian wudu di dalam kondisi yang seperti ini menunjukkan wajibnya, ya, maksudnya bahwasanya ketika seorang itu tidur sedikit saja itu tidak membatalkan wudu, menunjukkan bahwasanya kalau tidur banyak demikian juga dia berhadas lalu dia mau salat maka wajib untuk bersuci. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat dari faedah hadis ini, istihbabu ta'khiri salatil isya an awwali waqtiha. Disukainya mengakhirkan salat isya dari awal waktu. Tapi ini maksudnya pertama, ya, yang tidak terikat dengan jamaah, tidak terikat dengan salat jamaah, iya, maka dia boleh mengakhirkan salat isyanya. Seperti perempuan, tidak ada kewajiban salat berjamaah, maka di rumah boleh dia, iya, boleh dia mengakhirkan salat isyanya, boleh diakhirkan salat isyanya. Nah, atau yang kedua, di tempat tersebut, ya, misalnya sebuah kompleks, semuanya sepakat untuk mengakhirkan salat isyanya. Maka itu adalah hal yang bagus. Ya. Adapun kalau seorang itu misalnya dia bilang,
saya tidak mau pergi salat berjamaah. Kenapa? Saya mau mengakhirkan salat Isya. Mau cari waktu yang utama. Atau mau salat di waktu yang utama. Maka ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Di antara salah satu tipu daya syaitan itu mengajak manusia untuk mengerjakan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Atau mengerjakan yang utama tapi meninggalkan yang wajib. Ya, salat berjamaah bagi laki-laki itu adalah hal yang wajib. Ya, itu adalah hal yang wajib. Maka wajib juga dilaksanakan di masjid. Nah, wajib pula dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini adalah, atau sebelumnya terkait dengan mengakhirkan waktu salat Isya, itu disebutkan di dalam hadis ketika para sahabat menunggu Nabi SAW, lalu beliau mengakhirkan waktu salatnya, ya, maka beliau SAW bersabda, innahu lawaktuha, inilah waktunya, maksudnya waktu utama. Laula an asyukka ala ummati, seandainya saya tidak memberatkan umatku. Sini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sangat penyayang terhadap kita umatnya. Beliau SAW tidak mau memberatkan umat beliau. Nah, karena kalau misalnya akan sholat maghrib, dia duduk-duduk, ya, dia tunggu waktu sholat, ya, sholat Isya, maka itu adalah amalan yang sangat utama. Bahkan disebutkan bahwasanya itu termasuk amalan yang didoakan oleh para malaikat. Ya, itu amalan yang didoakan oleh para malaikat dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah, dan faedah yang keenam dari hadis ini, yaitu jawazun nu'asi war ruqudi fil masjid la siyama lintidhari salah. Bolehnya mengantuk dan tidur di masjid. Ya. Bolehnya mengantuk dan tidur di masjid, terlebih untuk menunggu waktu salat. Jadi misalnya habis salat duhur, Anda ada kerjaan, ya, maka dia duduk-duduk di masjid, ya, mungkin membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca buku, ternyata dia ngantuk-ngantuk, ya, itu boleh, tidak ada masalah. Atau dia tidur, tidur di masjid, maka itu juga tidak ada masalah. Ya, itu adalah hal yang dibolehkan. Ya, yang dilarang adalah mengotori masjid. Ya. Jadi kalau tidur ya jangan sampai
ya gambar peta, ya di karpet misalnya atau di ini, ya. Nah, gambar Pulau Kalimantan, ya, tab BB ya. Nah, itu yang harus dihindari kalau ya tidur di masjid. Nah, kalau tidur di masjid. Kali jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi menunjukkan bahwasanya ya tidur itu, maksudnya tidur yang ringan itu adalah hal yang tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Nah, adapun hadis Aisyah ini karena agak panjang, ya, terkait dengan istihadah, ya, terkait dengan istihadah, ya mungkin kita ambil di pertemuan yang akan datang, karena ini juga sangat banyak faedahnya, ada 20 faedah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Di sini ada 20 faedah. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Ada. Sini ada pertanyaan, adakah batasan salat Isya? Ya. Nah, adakah batasan salat Isya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi kaum mukminin yang telah ditentukan waktunya. Jadi semua salat itu ada batasannya, ada batasan awal dan ada batasan akhir. Seorang tidak boleh masuk salat sebelum waktunya. Sebagaimana tidak boleh dia salat ketika sudah keluar waktunya kecuali ada udzur, misalnya dia lupa atau ketiduran. Nah, maka untuk salat Isya itu ada dua waktunya, ada waktu ya pilihan dan ada waktu darurat. Waktu daruratnya itu sampai sebelum masuk waktu subuh. Itu batasan akhir salat Isya, yaitu sebelum masuk waktu subuh. Iya. Nah, ini terkait dengan salat Isya. Wallahu taala alam.
Apabila seorang memiliki alergi yang menyebabkan kulitnya terasa gatal, lalu tanpa sengaja menggaruknya hingga timbul luka dan mengeluarkan sedikit darah setelah berwudu, apakah kondisi tersebut membatalkan wudunya? Tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar karena luka, ya, itu tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu taala alam. Apakah mengakhirkan waktu salat Isya sampai datangnya akhir waktu untuk salat tahajud dan dirangkaikan dengan salat tahajud itu dibolehkan, ya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menggabungkan ibadah itu boleh dengan catatan, ya, dengan catatan ibadah itu sejenis. Misalnya sama-sama sunnah, ya, sama-sama sunnah. Misalnya seorang puasa, ya, Syawal di hari Senin, di hari Kamis, itu boleh dia gabungkan dua niat. Kenapa? Sama-sama, ya, ibadah sunnah. Salat tahiyatul masjid, salat wudu, salat qabliyah. Ini langsung tiga bisa dia gabungkan. Ya. Adapun kalau yang satunya wajib maupun satunya dan yang satunya sunnah, maka itu tidak digabungkan. Dia salat Isya, setelah itu dia salat tahajud. Nah, wallahu taala alam. Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.